Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi Olimpiade Matematika tingkat SD. Ini video saya yang kedua. Video saya yang pertama tentang Olimpiade Matematika juga ada. Nanti saya kasih linknya ya di bawah di deskripsi. Soal yang pertama, dalam sebuah wadah terdapat sejumlah mangga dan jeruk. Oke. Budi mengambil 20 buah yang terdiri dari jeruk dan mangga. Jadi 20 itu mangga plus jeruk. Sesudah diambil jumlah jeruk di dalam wadah, tersisa 3/4 bagian dari keseluruhan. Berarti sisanya, ternyata setelah diambil sisa apa ini tadi, jeruk, itu 3/4 dari keseluruhan. Dari semuanya, 3/4 dari semula. Jika jeruk yang tersisa dalam wadah adalah 33 buah, maka berapa banyak buah mangga yang diambil Budi? Nah, kita cari yang diambil Budi untuk jeruknya berapa gitu ya. Ini jeruknya. Sisanya ternyata 33. Itu sama dengan 3/4 dari semula. Berarti semulanya, berarti ini dipindah sana jadi kalinya dibalik gini ya. 33 dikali 4/3 itu sama dengan jeruk semula. Ini 11 dikali 4, 44. Jadi semulanya, semula, jeruk semulanya itu ada 44 buah. Nah, sisanya 33 buah. Berarti yang diambil jeruk yang diambil sama dengan 44 dikurangi 33 sama dengan 11 buah jeruk yang diambil. Nah, berarti mangganya diambil berapa? Karena Budi ngambilnya itu 20 buah, yaitu mangga sama jeruk, maka mangganya diambil 9. Ini 11, ini 9. Nah, begini. Berarti jawabannya, maka berapa banyak buah mangga yang diambil? Yaitu 9. Kok 11? 9 buah. 9 mangga yang diambil. Nah, seperti itu caranya. Soal berikutnya, pada gambar berikut panjang AB sama dengan BC sama dengan AD sama dengan DC. AB sama dengan BC sama dengan AD sama dengan DC. Sama. Ini berarti bangun apa ini? Belah ketupat. Persegi juga sama, tapi sudutnya yang 90 derajat. Kalau belah ketupat itu sudutnya tidak 90 derajat. Tapi sudut ini sama. Sudut B sama D itu sama. Sudut A dengan C itu juga sama besarnya. Oke, pertanyaan adalah berapakah besar sudut CAD? CAD berarti yang saya tanda ini ya, kasih wilayah CAD. Ini CAD. Nah, itu berapa besarnya CAD? CAD tentu sama dengan CAB. Ini membagi sama. CAB itu sama besar. Artinya kalau misalkan sudut BAD, sudut yang ini tak coret 2 ini ketemu, katakan ketemunya 80 misalkan. Berarti CAD separuh dari 80 yaitu 40. Sekarang yang diketahui adalah sudut luar, posisi luar ini dari ABC tapi sudut yang luar. Itu 250 derajat. Berarti yang dalam berapa? Karena satu putaran itu adalah 360 derajat, satu putaran penuh 360 derajat, maka sudut yang di dalam itu 360 dikurangi 250. 110. Ini 110 derajat. Berarti sini juga 110 derajat. Sama. Nah, jumlah ini sudut dalam belah ketupat itu juga 360 derajat. 110, 110 berarti 220. Kemudian sini sama sini sama. Tadi sudah tak jelaskan A sama C itu sama. Berarti 360 dikurangi 220 berarti 140 dibagi 2. Karena A sama C sama, yaitu masing-masing 70. Jadi sini 70, di sini 70. Sudut A 70, sudut C juga 70. Karena sudut A 70, maka sudut
sudut CAD berarti itu sama dengan 70 dibagi 2, 35. 35 derajat. Berarti besar sudut CAD 35 derajat. Itu cara yang pertama. Kalau cara yang kedua berarti sudut yang berdekatan ini untuk belah ketupat itu jumlahnya 180 derajat. Kalau ini 110 berarti yang di sini itu berarti dia 70 karena jumlahnya harus 180 derajat. Ini tambah ini yang berdekatan. Ini sama ini 180. Ini sama ini A sama D 180, D sama C 180, C sama B 180 kalau dijumlahkan. Nah, berarti kalau ini 110 berarti yang sebelah sini 70. 180 kurangi 110 70. Nanti dibagi 2 untuk CAD-nya. CAD 70 dibagi 2 35 derajat. Caranya seperti itu. Sel berikutnya, jarak kota A dan B adalah 190 km. Oke. Joko mulai mengendari sepeda motor meninggalkan kota A menuju kota B pada pukul 7. Oke. Dia menempuh perjalanan dengan kecepatan 75 km per jam untuk menempuh jarak 50 km pertama. Agar Joko tiba di kota B pada pukul 10, ditentukan pukul 10 harus nyampe sana ya, mungkin karena ada acara harus sampai tepat jam 10, maka berapakah kecepatan mengemudi Joko dalam 1 km per jam untuk menempuh sisa perjalanan A ke B? Oke, misalkan perjalanannya saya gambarkan begini. Ini A, kemudian sampai B, itu jaraknya adalah 190 km. Nah, untuk 50 km pertama, misalkan di titik C misalkan. Ini dia 50 km ya. Kecepatannya adalah 75 km per jam. Nah, hubungan kecepatan sama ini biasanya begini ya. Ada yang JKW gini kayak Jokowi gitu. JKW jarak kecepatan sama waktu. Atau kalau yang pakai ini S, ini V, ini T pakai lambang ya. S itu lambang dari jarak, V itu lambang kecepatan, T itu lambang dari waktu time, velocity time. Itu lambang-lambang. Tapi terserah ya, biasanya ada yang hafalkan JKW, ada SVT sama aja. Nah, sekarang dari sini jam 7.00. Dari tiba di B itu harus jam 10.00. Nah, sekarang pertanyaannya sampai di kota C ini atau misalkan di titik C ini selama 50 km yang dilalui itu jam berapa? Nah, harus kita cari dulu ini. Berarti waktu ya kita cari. Waktu itu jarak dibagi kecepatan. Jarak dibagi kecepatan berarti jaraknya 50 dibagi kecepatannya 75. Dibagi 25 dapat 2, dibagi 25 dapat 3. 2/3 jam. Nah, kalau menit berarti dikali dengan 60 itu menit. Nah, ini 20 berarti 40 menit. 40 menit. Berarti sampai kota C di sini sebelum sampai B itu dia pukul 07.40. Nah, sampai sini. Oke, di sini dia harus sampai jam 10 berarti berapa waktu yang diperlukan? Jam 10 dikurangi 07.40. Ini 20 ya, ini masih jam 9 ya berarti. 9 kurangi 7, 2. Berarti 2 jam 20 menit. Jadi waktu dari kota C ke kota B itu waktu yang tersisa adalah 2 jam 20 menit. Jaraknya itu berarti berapa? 140 km jaraknya. Nah, jaraknya 140 km. Kemudian waktunya 2:20. 2 jam 20 menit. Kalau jadikan jam berapa ini? 20/60 itu ini kan kalau jadikan jam 20 bagi 60 gitu kan. 1/3 jam. Berarti 2/3 jam. Kalau jadikan pecahan biasa 7/3. 2 kali 3 6 tambah 1 7. 7/3 jam. Jadi waktunya 7/3 jam. Berarti kecepatannya harus berapa gitu ya pertanyaannya. Kecepatan
km per jam untuk menempuh sisa perjalanannya yaitu 140 km. Untuk mencari kecepatan berarti jarak dibagi waktu. Jaraknya 140 dibagi waktunya 7/3. Berarti K sama dengan atau kecepatan atau V boleh. Jaraknya 140 dibagi 7/3. Berarti sama dengan 140 dikali 3/7. Nah, kalau dibagi 7/3, kalau dikali 3/7. 140 dibagi 7 itu 20. 20 kali 3, 60. Jadi yang diperlukan kecepatan dari sini tuh nggak ngebut-ngebut ya. Kalau ini kan ngebut 75 km per jam. Ini yang diperlukan hanya 60 km per jam. Jadi dari C ke kota B sampai nanti jam 10 itu paling minimum kecepatannya. Kecepatan mengemudi Joko itu adalah 60 km per jam. Nah, sehingga nyampe di kota B itu tepat pukul 10.00. Caranya seperti itu. Dirinci dulu dari A ke C gitu ya. Ini tadi ternyata tiba di C jam 7.40. Kemudian ini jaraknya 140 km. Waktunya berapa sih? Waktunya itu masih tersisa 2 jam 20 menit. Jadikan jam jadinya 7/3 jam. Setelah itu dicari kecepatannya. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Oke. Soal berikutnya. Pada gambar berikut luas jajar genjang ABCD adalah, ini ABCD mana? ABCD jajar genjang ini itu 768. Luas jajar genjang itu 768. Alas kali tinggi ya, alas AB dikali tingginya ini. BE tinggi sama dengan C ke sini, yaitu 64 ini ya, 64 cm. Berarti alasnya AB dikalikan dengan 64 itu sama dengan 768. Berarti AB-nya sama dengan 768 dibagi 64. 768, 641, 64 berarti ini 2, 128, pas 2, 128. Berarti 12 cm itu adalah A ke B 12 cm. Oke. Jika luas trapesium ABED ini trapesium siku-siku di sini sama dengan ini siku-siku ya, juga tentu siku-siku. 3/4 dari luas jajar genjang ABCD. Luasnya 768, 3/4. ABED itu 3/4-nya gitu ya, tak tulis. ABED, luas ABED itu sama dengan kurang D. 3/4 dikali berapa tadi? 768. 768 tadi itu 64 kali 12 ya, 64 kali 12. Tak pecah gini juga boleh. Kalau mau bagi-bagi 768 bagi 4 kemudian kali 3 juga boleh. Kalau saya ini saya pecah gini aja ya. 64 kali 12 tadi. Ini 64 kali 12 kan 768. Nah, biar mudah gitu aja kok saya baginya. 3. Berarti 64 kali 9. 3 kali 3 kali 64. 9 dikali 64. Itu adalah luas ABED. Maka berapakah panjang DE? Nah, sekarang untuk luas apa nih? Trapesium ABED, trapesiumnya luasnya itu adalah 9 dikali 64 ini. Ya, luasnya ABED. Luas sendiri rumusnya trapesium itu adalah alas atau yang atas gini ya, atas saja lah, atas tambah bawah dibagi 2 dikalikan tinggi. Atas ini atas, ini bawah dibagi 2 kali tinggi itu sama dengan 9 kali 64. Kenapa tidak saya kalikan nanti? Karena ada unsur pembagian di sini atau dibagi, maka lebih mudah tidak saya kalikan. Sama kayak ini tadi. 768 itu malah saya pecah menjadi 64 kali 12 biar mudah membaginya. Oke, alasnya yang dicari DE ditambah B bawahnya 12
bagi 2 dikali tingginya dia 64. Loh, ada 64 sama. 9 dikali 64. Nah, ini maksud saya. Nah, mumpung pas sama 64. Berarti 64 kan ke sini jadi dibagi tuh. Jadi DE, saya tulis di sini ya. Oh, bentar. Nah, saya hapusnya jadi. Saya tulis yang sebelah sini aja. Biar nggak tumpuk-tumpuk. Ini kan tadi cuma pembagian aja ya. Nah, saya tulis di sini. DE ini ya, ditambah 12 dibagi 2 itu sama dengan 9 dikali 64 dibagi 64. Ini 64-nya sini dibagi 64. Nah, begini. Sehingga DE ditambah 12 itu sama dengan 9 dikali 2. Nih, 18. DE ditambah 12, 18 berarti DE sama dengan 18 dikurangi 12. Berapa? 6. Berarti DE 18 dikurangi 12 sama dengan 6 cm. Nah, ini cuma 6 cm. Berarti pas tengah-tengahnya ini 6, ini 6 juga. Nah, caranya seperti itu. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin.